Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 12 Mei tahun 2022. Dan terkait dengan volume daripada perekaman ini, saya telah menaikkan sedikit, walaupun saya memperhatikan bahwa volume ini sudah cukup, tetapi ada beberapa permintaan untuk menaikkan sedikit volume. Jadi saya menambahkan sedikit untuk volume atau kerasnya suara dari audio penyampaian firman Tuhan. Renungan pagi kita untuk hari ini 12 Mei 2022 dengan judul Jangan tegar tengkuk, berserahlah. Jangan tegar tengkuk, berserahlah. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Bapa oleh karena kasih-Mu yang telah menjadi bagian kami hingga di pagi hari ini. Kami akan memulaikan aktivitas kami dengan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi makanan rohani yang menyehatkan tubuh kami secara rohani, agar hari ini kami boleh kuat menghadapi tantangan hidup, dan pada akhirnya firman-Mu ini akan mendekatkan kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita hari ini 12 Mei 2022 dengan judul Jangan tegar tengkuk, berserahlah. Dan ayat firman Tuhan 2 Tawarik 30 ayat 8, sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadalah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Jadi saudara, janganlah tegar tengkuk, atau kata lain janganlah keras kepala. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjamah kita dengan Roh Kudusnya, kita boleh datang dekat kepadanya. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana setan bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat-malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka melalui cacat-cacat tabiat serta bekerja untuk menguasai seluruh pikiran. Dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang cemar. Dan ia menyatakan kepada semua yang mau mengikut dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengalahkan cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Dunia, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis di dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah oleh menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus ada penyelidikan hati yang sungguh-sungguh dan mendalam. Roh sembrono dan menganggap enteng yang dimanjakan oleh banyak yang mengaku Kristen harus ditinggalkan. Ada peperangan yang sungguh-sungguh yang harus dihadapi semua orang yang mau mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang mau menguasainya. Jadi saudara, kalau kita tegar tengkuk, kalau kita keras hati, artinya kita menyembunyikan dosa-dosa kita, kita memaafkan kesalahan-kesalahan kita, dan setan akan bersukaria atas kita
dia juga memiliki kesempatan untuk mencela Kristus, untuk mencela malaikat-malaikat suci. Mungkin secara sederhana, setan akan berkata kepada malaikat-malaikat yang menjaga kita, yang tahu kekurangan kesalahan kita, itu lihat orang-orangmu itu, mereka berbuat dosa, mereka tidak mau bertobat sama seperti pelajaran kita pada hari kemarin. Maka dengan demikian, saudara-saudara, kita diajak hari ini. Kasih karunia Allah begitu besar dalam hidup kita. Maukah kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus? Kita datang kepadanya dan mempersilahkan dia tinggal dalam hidup kita. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kemudian Yesus tinggal dalam hidup kita dan kita mengalami perubahan dalam hidup, kita semakin setia kepadanya, maka setan tidak memiliki cukup ruang, cukup waktu untuk mencela Kristus, untuk mencela malaikat-malaikat suci yang mengenali kita, yang mengetahui kita. Dan inilah yang paling sulit dalam hidup kita yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan pagi ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita buang rasa keras kepala kita dalam diri kita, maka kan kita mau datang kepada Tuhan, maka kita akan dibimbing oleh Tuhan untuk setia dalam perjalanan hidup kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan kesucian hidup itu sampai terus menerus, bersifat kekal terus menerus. Nah, di sini menyinggung terkait dengan Ka'bah pada waktu yang dulu, di mana bangsa Israel ketika berbuat dosa, mereka membawa persembahan ke Ka'bah, lalu di Ka'bah itu persembahan itu akan mewakili mereka untuk pengampunan dosa, sebagai jaminan bahwa dosa-dosa diampuni. Dan prinsipnya adalah bahwa korban yang dibawa ke Ka'bah itu adalah simbol kepada Yesus Kristus, yang ketika kita bawa dia di dalam di Ka'bah, kita bawa domba di Ka'bah, Yesus tersalib di Golgota. Dia telah berkorban, dan pengorbanan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Terus sebabnya saudara, ketika kita berdosa dan kita tidak mau bertobat, Yesus dicela, malaikat-malaikat Kristus juga dicela, malaikat-malaikat yang menjaga kita dicela, maka kita sama dengan kembali menyalibkan dia. Terus menerus kita menyalibkan dia. Barangkali di sisi Yesus memang sudah tersalib untuk kita, tapi di sisi kita, apakah kita betul-betul akan menyerahkan hidup kita kepadanya, atau kita sedikit hidup bertobat, sedikit hidup juga jahat, bertobat, jahat. Dan kalau itu sudah paten menjadi tabiat kita, kekal dalam diri kita, maka kita tidak lagi ada kesempatan untuk datang setia kepada Tuhan. Kesempatan itu sudah dibuka lebar-lebar, tapi pada akhirnya kita sendiri yang memilih untuk tidak mau setia kepadanya. Maka panggilan kepada kita hari ini, apabila sekarang saudara kita dipanggil untuk setia, mari kita setia kepadanya. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini, dan ajakan saya adalah mari kita setia kepada Tuhan. Apa saja yang Tuhan minta kita lakukan, kita perbuat itu untuk kita boleh tetap setia kepadanya sampai dia datang pada kali yang kedua. Terima kasih, puji Tuhan untuk pekabaran hari ini, dan mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang besar bagi kami. Kadang kami tegar tengkuk, pikiran kami keras, tidak mau datang kepada Tuhan. Tapi hari ini kami diajak dengan pertolongan Roh Kudus, kami mau datang kepada Tuhan, meletakkan setiap dosa kekurangan kami di mezbah korban bakaran, di kaki salib Yesus. Dan pada akhirnya Yesus sudah menjamin kami dan memberikan kami kesempatan untuk setia kepadamu, dan suatu waktu Engkau datang kami ada dalam kerajaan-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Kami biarlah tidak berjalan sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Semua persoalan hidup kami hadapi, tantangan-tantangan kami alami, Tuhan ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini Tuhan, biarlah kiranya berkat Allah menaungi hidup kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.